Malam minggu di rumah saja, menikmati suasana bersama. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Para murid segan menanyakan artinya. Saya, Pastor Petrus Suharjono SJY, mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-25, Sabtu 27 September 2025, Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Vincentius A. Paulo. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kita juga terus mendukung dan berdoa untuk segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika dan seluruh umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika yang akan dilaksanakan tabisan imam pada tanggal 18 Oktober 2025. Semoga mereka semua, segenap panitia dan seluruh umat beriman di paroki Santo Petrus dikaruniai rahmat iman, persaudaraan, cinta kasih, semangat persaudaraan, semangat kebaikan hati, dan juga kerjasama, supaya kegiatan itu bisa terlaksana, terselenggara dengan baik, penuh iman, penuh persaudaraan, dan penuh kebaikan hati. Dan kiranya kita semua, umat beriman, memiliki kebiasaan menjadikan hari Sabtu sebagai hari Sabtu imam. Para umat mendoakan para imam, dan para imam juga mendoakan seluruh umat beriman, supaya kita semakin dimampukan untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus, pewahyuan yang disampaikan oleh Yesus, penegasan yang disampaikan oleh Yesus, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, bukan sebuah berita yang menyenangkan, yang baik-baik saja. Bacaan-bacaan Injil beberapa hari ini menunjukkan pemahaman, pengakuan para murid akan pribadi Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Kristus. Dan ternyata apa yang dipikirkan oleh mereka
kurang sejalan, kurang selaras dengan konsep Mesias yang membawa misi keselamatan, mengorbankan hidupnya, diserahkan ke dalam tangan manusia untuk memperoleh penebusan dan keselamatan manusia melalui jalan penderitaan, salib, dan wafat yang menuju kepada kebangkitan dan kemuliaan. Tetapi ternyata pola pikir, paradigma yang demikian tidak dipahami, tidak dimengerti oleh para murid. Tetapi toh ternyata mereka enggan, mereka segan, mereka tidak mau menanyakan arti sabda Yesus, pernyataan Yesus, pewahyuan Yesus itu. Mereka asik dan sibuk dengan paradigma dan pola pikir mereka sendiri. Kiranya menjadi ajakan, menjadi dorongan bagi kita kaum beriman, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk senantiasa merefleksikan hidup kita, merefleksikan iman kita, merefleksikan sabda Allah, merefleksikan semua peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kedewasaan rohani kita semakin bertumbuh. Semoga kedewasaan spiritual kita semakin berkembang. Semoga kedewasaan psikis dan psikologis kita akan semakin bertumbuh. Dan tentu saja itu mengandaikan pertumbuhan perkembangan pribadi secara holistik. Pikiran kita bertumbuh, maju. Hati kita bertumbuh, berkembang. Kehidupan pribadi dan spiritual kita bertumbuh dan berkembang. Dan tentu saja itu berjalan seiring dengan umur, tetapi juga lebih-lebih ketekunan dan keberanian kita untuk terus berefleksi, untuk terus mencari makna dari semua peristiwa, mencari makna sabda Allah, mencari makna peristiwa-peristiwa kehidupan, mencari makna dari penegasan-penegasan ajaran-ajaran Yesus yang kita dengar, yang kita baca, yang ditunjukkan oleh para utusan-utusan Tuhan. Dan kiranya pergumulan perjuangan iman kita tentu tidak mudah. Refleksi itu tidak berjalan lurus-lurus begitu saja. Kadang-kadang refleksi keyakinan sudah sampai kepada titik tertentu, tapi juga kadang-kadang merosot, mundur karena digoyahkan, seolah-olah mau diluluh lantakkan dengan peristiwa-peristiwa pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman pribadi yang berbanding terbalik dengan iman, dengan keyakinan kita. Kita yakin dan percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan rahmat berkat-Nya. Tetapi ketika justru datang sesuatu yang menyakitkan, yang tidak sesuai harapan kita, seolah-olah kita hendak bertanya dan meragukan, apakah benar Tuhan menolong, apakah Tuhan benar menyertai, mengapa begini jadinya. Tetapi tentu saja sebagai orang beriman kita sadar, kita tahu bahwa proses pendewasaan, proses perkembangan iman, proses refleksi, pertumbuhan refleksi akan terus terjadi. Meskipun maju mundur, meskipun kadang-kadang merosot, tetapi tentu saja pengalaman-pengalaman itu akan menempa kita, akan menggembleng kehidupan rohani kita, akan mendewasakan pola pikir dan paradigma hidup kita. Dan semoga itu terus berjalan, bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, tetapi juga sebagai orang beriman. Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kehebatan pribadi. Kita harus berani rendah hati, memohon rahmat Allah, berkat Tuhan, supaya kita didorong, dikuatkan, dimampukan oleh rahmat Allah untuk terus mencari makna kehidupan, mencari makna sabda Allah, semakin mempertegas apa yang menjadi iman keyakinan akan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong, mendampingi, menyertai, dan membawa jalan, membawa keselamatan, membawa kehidupan untuk dunia, untuk kita, untuk semua orang yang beriman dan percaya kepadanya. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.